Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang berakhir pekan bersama keluarga dan sahabat. Pagi ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan pola candle, di mana pola candle ini sangat valid dan berpeluang kita manfaatkan dengan probabilitas yang tinggi, sehingga ketika pola ini muncul ya, ketika pola ini sudah terbentuk, kita bisa manfaatkan untuk menempatkan entry point kita dan berpeluang akan sangat baik untuk kita dapat profitnya. Kita akan mencoba untuk membahas satu pola candle yang sering muncul di market dan punya akurasi yang tinggi, yakni tweezer ya. Mungkin ada yang sudah mengenal bahkan sudah terbiasa dengan pola candle ini, namanya tweezer ya. tweezer tweezer ada dua, nanti ada tweezer top dan tweezer bottom. Diantaranya adalah yang nanti bisa terbentuk ketika market mulai membentuk satu puncak, membentuk satu tren. Yang pertama ada tweezer top, kemudian ada tweezer bottom ya. Ada tweezer top, ada tweezer bottom. Tweezer top berarti ketika dia membentuk tren di atas, kemudian tweezer bottom ketika nanti membentuk tren di bawah. Nah, apa yang mendasari, apa yang menjadi ciri-ciri ya tweezer ini akan terbentuk? Ya, di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mengenali tweezer ini akan terbentuk dan menjadi bagian yang sangat valid. Maka perhatikan, tweezer ini berarti sejajar. Kita pahami dulu tweezer ini artinya sejajar. Jadi apa yang menjadi dasar tweezer ini sejajar? Apa yang menjadi cirinya? Sekarang kita akan bahas ciri-ciri dari tweezer itu sendiri ya. Ciri-ciri dari tweezer ini. Tweezer itu berpotensi dia akan berbalik atau bagian dari pola reversal, pola pembalikan, di mana syarat utamanya ya, dia harus berada di tren ya. Yang pertama harus berada di tren, membentuk satu tren dulu sebelumnya. Kemudian yang kedua harus berupa dua candle atau terdiri dari dua candle. Yang ketiga, ketika berada di tren naik, maka dia diawali ya, ini ketika tren naik, ini diawali dari candle hijau ya, candle bullish dulu atau candle putih. Yang pertama, ketika trennya naik, dia diawali dari tren hijau atau putih. Kemudian diikuti candle merah ya, candle merah. Diikuti candle merah. Yang pertama ada tren, apakah trennya naik atau turun. Kemudian yang kedua terdiri dari dua candle. Yang ketiga, ketika tren naik maka diawali dari candle warna hijau putih ya, kemudian diikuti candle merah. Sebaliknya, ketika berada di tren turun maka diawali dengan candle warna merah atau hitam, diikuti candle warna hijau. Kemudian ciri yang keempat ya, ciri dari tweezer yang keempat adalah
sumbu atau bodinya sejajar atau bodinya sejajar, membentuk garis horizontal ya, membentuk garis horizontal. Sumbu atau bodinya sejajar atau membentuk garis horizontal. Saya akan coba contohkan diawali dari tren turun dulu ya. Diawali dari tren turun dulu. Ketika diawali dari tren turun, maka tren sudah terbentuk, trennya turun, kemudian terdiri dari dua candle nantinya ya. Karena ini tren turun, maka diawali dengan candle warna merah dulu ya. Diawali dari candle warna merah dulu, maka saya coba berikan contohnya. Diawali dari candle warna merah, kemudian selanjutnya ada candle warna hijau atau diikuti candle warna hijau. Apakah candle warna hijau ini dengan sumbu yang dengan body yang panjang atau lebih pendek tidak menjadi masalah, karena yang menjadi dasar adalah body atau sumbunya. Jadi kalau dia panjang bodinya seperti ini, maka diikuti dengan candle selanjutnya hijau dengan sumbu yang sejajar atau mendekati sejajar. Maka kita bisa tarik garis ini sebagai wilayah tweezer ya. Ini namanya tweezer bottom. Kalau di bawah ini adalah tweezer bottom. Yang pertama dia bisa berupa sumbu, kemudian yang kedua bisa berupa bodinya ya. Jadi kalau bodinya seperti ini. Ini diawali dari candle merah atau trennya turun dulu, harus tren turun dulu. Akan membentuk tren, kemudian sesudah terbentuk tren di ujungnya yang di bawah dia membentuk candle yang padat atau tidak ada penolakan, diikuti oleh candle warna hijau dengan tanpa penolakan ya. Maka dari dua ini yang sejajar ini menjadi bagian dari pola candle namanya tweezer ya. Dia sejajar membentuk garis horizontal. Maka selanjutnya nanti potensinya market akan bergerak naik ya. Market akan bergerak naik. Ya, potensi selanjutnya market akan bergerak naik. Demikian juga untuk contoh yang tweezer top ya. Tweezer top dengan cara yang sama, tinggal membalik. Ketika dia berada di puncak, trennya naik, maka sumbunya ini sejajar di atas atau bodinya yang sejajar di atas. Salah satu ya. Bisa yang sumbunya sejajar atau bahkan yang bodinya yang sejajar. Dengan ciri seperti ini ya, nanti bisa dicoba, bisa dipraktekkan ketika dia berada di dalam satu tren, kemudian terdiri dari dua candle ya, ketika trennya di bawah maka diawali dengan hijau, warna hijau. Ketika trennya naik maka diawali dari candle hijau, kalau tren turun diawali dari merah, kalau dia trennya naik diawali dengan candle hijau, kemudian selanjutnya diikuti dengan candle warna merah. Ya, kalau seperti yang saya contohkan ini, yang pertama diawali dari tren turun, kemudian di sana ada candle pertama, berarti candle warna merah, kemudian candle yang kedua diikuti candle yang berwarna hijau. Dengan sumbu atau body yang sama atau sejajar. Ya, kita nanti akan lihat seperti apa contohnya ya. Satu, dia harus membentuk tren dulu ya. Pertama harus membentuk tren dulu.
Kemudian di ujungnya nanti akan kita lihat ada penolakan, ada warna yang berubah. Apakah candle itu candle panjang atau candle pendek? Ya tidak menjadi masalah karena yang menjadi ukuran adalah bodi atau sumbu yang sejajar. Ini perhatikan ketika dia trennya turun, diawali dari tren turun, kemudian candle yang pertama berwarna merah, candle kedua diikuti candle warna hijau dengan posisi yang sejajar ya, dengan posisi bodi yang sejajar. Itu kan ada sumbunya kecil. Ya, tidak menjadi masalah, bukan menjadi dasar dan tidak menjadikan pola ini batal ketika ada sumbunya yang kecil ya. Sumbu kecil tidak terlalu berpengaruh, maka kita tidak jadikan sebagai penghalang. Artinya ada dua bodi yang sejajar ya, sumbunya terlalu kecil dan sejajar. Nah, kalau yang kita jadikan patokan adalah bodi, maka nanti bodinya harus jajar. Kalau yang kita jadikan sumbu sebagai dasar, maka dua sumbu itu harus sama sejajar. Ketika ini terbentuk, maka peluang selanjutnya dia bisa bergerak ke atas lagi atau berbalik dari turun menjadi naik. Nah, sekarang kita coba lihat yang sejajar adalah sumbunya ya, sejajar adalah sumbunya. Perhatikan ketika nanti berada di tren, kemudian sumbunya yang sejajar, ya berpeluang dia akan reversal atau berbalik ya, dari tren turun menjadi naik, sebaliknya dari tren naik bisa menjadi turun nanti. Oke, coba kita lihat contoh dari pola tweezer ini yang sejajar adalah sumbunya, biar nanti kita bisa melihat karena banyak juga yang bodinya sejajar. Nah, termasuk ini adalah tweezer bottom yang sejajar sumbunya, sejajar bodinya dari tren turun diawali dari merah, kemudian diikuti dengan warna hijau dengan bodi yang sejajar di sana, satu garis horizontal. Kemudian kita perhatikan ketika yang sejajar bukan bodinya tetapi sumbunya sama, diawali ketika di bawah dia diawali dari tren turun, kemudian ada candle warna merah diikuti dengan candle yang berubah warna, candle warna hijau dengan sumbu yang sejajar atau sumbu yang membentuk garis horizontal. Kalau kita tarik membentuk garis horizontal, maka potensi selanjutnya market akan bergerak naik. Setidaknya ada peluang, ada potensi yang bisa kita manfaatkan untuk menempatkan entry point kita. Ya, mungkin kita bisa lihat satu kali lagi di posisi-posisi yang sejajar, baik yang menggunakan sumbu atau yang bodinya. Yang paling banyak muncul adalah yang sejajar bodinya, ya, sehingga menjadikan ini adalah dasar yang kuat untuk reversal. Ya, termasuk di dalamnya seperti ini, ketika dia tren naik, dia diawali dari tren naik, kemudian warna hijau diikuti dengan candle yang berubah warna, berada di bodinya berada di jajaran garis horizontal atau bodinya sejajar. Kalau kita tarik garis membentuk garis horizontal atau mendekati sejajar. Kemudian kita lihat lagi satu yang eh, sumbunya sejajar. Kita coba lihat lagi adakah tweezer yang menggunakan dasar sumbu ya. Oke. Ketika berada di tren turun ataupun naik ya, contoh salah satu contohnya seperti ini, ada sumbu yang sejajar berada di tren naik, maka dia akan berpeluang reversal walaupun sudah reversal cukup panjang,
ya, termasuk ini kita bisa jadikan sebagai tweezer top ya, sejajar, bahkan sumbunya pun sejajar. Yang sumbunya panjang mungkin kita bisa dapatkan nanti ketika berada di ujung tren, ya, ujung tren atas atau bawah, ya, dengan posisi sumbu yang sejajar atau mendekati sejajar, ya, tidak harus persis sejajar tapi mendekati sejajar, sumbunya yang berdekatan dan diawali dari tren naik, kemudian awalnya candle hijau diakhiri dengan diikuti dengan candle warna merah dengan bodi atau sumbu yang sejajar, maka ini bagian dari tweezer ya. Selanjutnya ada peluang untuk berbalik dari naik menjadi turun. Berbalik belum tentu nanti panjang, tetapi setidaknya ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk entry point-nya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman yang masih bingung membaca pola candle khususnya di tweezer, bisa menjadi bagian dari trigger kita untuk menempatkan entry point kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk entry point yang valid, dan kehati-hatian kita bisa lakukan ketika belum terbentuk, maka kita tunggu hingga pola itu terbentuk. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.